Latihan soal penilaian akhir semester 2 PJOK kelas 6 SD tahun pelajaran 2021-2022. Romawi 1, berilah tanda silang pada salah satu huruf A, B, C, atau D yang merupakan jawaban paling tepat. KD 3.6, soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan rangkaian gerakan guling ke depan dengan awalan titik-titik. A. Jongkok, B. Berdiri, C. Berguling, D. Meloncat. Jawabannya adalah B. Berdiri. Soal nomor 2. Pada saat melakukan guling depan, kadang badan jatuh ke samping. Kondisi tersebut terjadi karena titik-titik. A. Bahu tidak diletakkan di matras. B. Kedua tangan tidak ikut menolak. C. Tumpuan salah satu tangan kurang kuat. D. Posisi tangan yang bertumpu tidak tepat. Jawabannya adalah C. Tumpuan salah satu tangan kurang kuat. Soal nomor 3, di bawah ini yang termasuk gerakan senam lantai adalah titik-titik. A. Sprint, B. Lari siksak, C. Loncat harimau, D. Senam SKJ 2018. Jawabannya adalah C. Loncat harimau. Soal nomor 4, nama lain dari berdiri dengan kedua tangan disebut titik-titik. A. Meroda, B. Kopstand, C. Handstand, D. Headstand. Jawabannya adalah C. Handstand. Soal nomor 5, pada saat melakukan gerak lecutan pada guling lenting, posisi kedua kaki yang tepat adalah titik-titik. A. Dirapatkan dan lurus, B. Dirapatkan dan ditekuk, C. Dibuka lebar dan lurus, D. Dibuka lebar dan ditekuk. Jawabannya adalah A. Dirapatkan dan lurus. Soal nomor 6, posisi tangan saat sikap awal guling ke belakang dengan awalan jongkok adalah titik-titik. A. Rapat di dada, B. Memegang lutut, C. Di samping telinga, D. Menghadap ke atas. Jawabannya adalah C. Di samping telinga. Romawi 2, jawablah pertanyaan isian di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Untuk KD 3.6. Soal nomor 7, pada saat perlombaan, pesenam melakukan rangkaian gerakan senam lantai. Tujuan pesenam melakukan rangkaian gerakan senam lantai adalah titik-titik. Jawabannya adalah menampilkan gerakan yang indah. Soal nomor 8, Benny bersiap melakukan sebuah gerakan. Dia jongkok menghadap matras. Posisi kaki ditekuk, lutut menempel di dada, dan kepala ditundukkan hingga dagu menempel dada. Ia menggulingkan badannya ke depan. Ilustrasi tersebut menunjukkan Benny melakukan gerakan titik-titik. Jawabannya adalah gerakan guling ke depan atau roll depan. Soal nomor 9,
Gerakan melentingkan badan ke depan atas dengan mengayunkan kedua kaki dan tolakan kedua tangan secara kuat disebut titik-titik. Jawabannya adalah guling lenting. Soal nomor 10. Gerakan guling depan, guling ke belakang, dan guling lenting dapat dilakukan dalam suatu rangkaian. Tujuan rangkaian gerakan senam lantai ialah titik-titik. Jawabannya adalah mengkombinasikan gerakan senam lantai. Romawi 3, kerjakan soal-soal uraian di bawah ini dengan singkat. KD 3.6. Soal nomor 11, sebutkan urutan perkenaan anggota tubuh di matras saat melakukan roll depan. Jawabannya adalah yang pertama, tengkuk, kemudian punggung, kemudian pinggang, dan diikuti oleh panggul. Soal nomor 12. Sebutkan urutan perkenaan anggota tubuh di matras saat melakukan roll belakang. Jawabannya adalah panggul, bagian belakang, kemudian pinggang, punggung, dan tengkuk. Romawi 1 untuk KD 3.7. Soal nomor 1, aktivitas gerak berirama yang dilakukan dengan musik atau hitungan disebut titik-titik. A. Senam irama, B. Senam lantai, C. SKJ 2012, D. SKJ 2018. Jawabannya adalah senam irama A. Soal nomor 2, perhatikan gambar. Pada gambar di atas merupakan variasi gerakan titik-titik. A. Ayunan lengan ke belakang, B. Berjalan ke depan dan ke belakang, C. Ayunan lengan ke depan dan ke belakang dengan jalan, D. Melangkah ke depan dan ke belakang sambil mengayunkan lengan. Jawabannya adalah C. Ayunan lengan ke depan dan ke belakang dengan jalan. Soal nomor 3, sikap siap saat melakukan variasi gerakan langkah ke depan dan langkah ke belakang dengan kombinasi jalan ditunjukkan dengan titik-titik. A. Berdiri tegak, B. Berdiri anjur kiri, C. Kaki terbuka sebahu, D. Kaki kanan ke depan. Jawabannya adalah A. Berdiri tegak. Soal nomor 4, Ida melakukan variasi gerak langkah ke samping kiri dan kanan dengan kombinasi jalan di tempat. Ida berdiri tegak dengan posisi kedua tangan di titik-titik. A. Pinggang, B. Atas kepala, C. Depan dada, D. Samping badan.
Jawabannya adalah A. Pinggang. Soal nomor 5, perhatikan gambar. Gambar tersebut menunjukkan gerakan langkah ke titik-titik. A. Samping dan menekuk dengan kombinasi ayunan lengan. B. Samping kiri dan kanan dengan kombinasi ayunan lengan. C. Depan dan ke belakang dengan kombinasi ayunan lengan. D. Depan secara berkelok-kelok dengan kombinasi ayunan lengan. Jawabannya adalah B. Samping kiri dan kanan dengan kombinasi ayunan lengan. Soal nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Posisi gerakan yang dilakukan anak pada gambar di atas adalah posisi kaki titik-titik. A. Diangkat ke atas. B. Melangkah ke depan. C. Melangkah ke belakang. D. Melangkah berkelok-kelok. Jawabannya adalah C. Melangkah ke belakang. Romawi 2, KD 3.7. Soal nomor 7. Agar tidak otot tegang setelah berolahraga, sebaiknya kita melakukan gerakan titik-titik. Jawabannya adalah pendinginan atau peregangan otot. Soal nomor 8. Orang yang melakukan senam irama dengan rutin akan bermanfaat untuk titik-titik. Jawabannya adalah kesehatan tubuh. Soal nomor 9. Gerakan mengayunkan lengan ke samping dengan menekuk di depan dada dengan kombinasi jalan harus rutin dilatih. Dilihat dari kesulitannya, gerakan ini memerlukan titik-titik. Jawabannya adalah kelenturan otot. Soal nomor 10. Persani adalah singkatan dari titik-titik. Jawabannya adalah Persatuan Senam Indonesia. Romawi 3 untuk KD 3.7. Soal nomor 11. Sebutkan variasi gerak langkah kaki dalam gerak berirama. Jawabannya adalah langkah depan dan belakang, kemudian langkah ke samping, kiri dan samping kanan. Langkah kaki berbelok-belok. Berbelok-belok ke depan dan ke belakang, kemudian langkah ke samping dan menekuk. Langkah ke samping dan menekuk. Dan mengayunkan kaki ke depan.
Soal nomor 12, sebutkan jenis musik yang dapat digunakan untuk mengiringi gerakan dalam senam irama. Jawabannya adalah musik pop, disco, dan dangdut. Romawi 1 untuk KD 3.8. Soal nomor 1. Aktivitas menggerakkan tubuh di dalam air disebut titik-titik. A. Meluncur, B. Berenang, C. Mengapung, D. Tenggelam. Jawabannya adalah B. Berenang. Soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas menunjukkan gerakan titik-titik pada renang gaya punggung. A. Selancar, B. Meluncur, C. Tenggelam, D. Mengapung. Jawabannya adalah B. Meluncur. Soal nomor 3, cara pengambilan napas pada renang gaya punggung yang benar adalah titik-titik. A. Geleng kepala ke kiri, B. Geleng kepala ke kanan, C. Kepala rata air menghadap ke atas, D. Telungkup menghadap dasar kolam. Jawabannya adalah C. Kepala rata air menghadap ke atas. Soal nomor 4, di bawah ini yang merupakan tata tertib di kolam renang adalah titik-titik. A. Buang sampah di kolam renang, B. Makan dan minum di kolam renang, C. Memakai pakaian renang saat berenang, D. Bermain di kolam yang dalam meskipun belum mahir berenang. Jawabannya adalah C. Memakai pakaian renang saat berenang. Soal nomor 5, upaya mencegah kecelakaan sebelum berenang dilakukan dengan titik-titik. A. Mengenakan pakaian renang, B. Memantau kedalaman kolam, C. Melakukan pemanasan dahulu, D. Makan dan minum secukupnya. Jawabannya adalah C. Melakukan pemanasan dahulu. Soal nomor 6, posisi tubuh korban saat mempraktikkan cara penyelamatan ialah titik-titik. A. Miring, B. Jongkok, C. Telentang, D. Telungkup. Jawabannya adalah C. Telentang. Romawi 2 KD 3.8. Soal nomor 7, perhatikan gambar. Edo menggerakkan kedua lengan secara bergantian. Gerakan yang dilakukan Edo adalah titik-titik. Jawabannya adalah gerakan meluncur. Soal nomor 8, posisi badan pada renang gaya punggung adalah menghadap ke titik-titik. Jawabannya adalah menghadap ke permukaan air. Soal nomor 9, mematuhi tata tertib yang berlaku di kolam renang harus dilakukan agar titik-titik. Jawabannya adalah agar terhindar dari kecelakaan saat berenang. Soal nomor 10,
Mempraktikkan cara penyelamatan diri di air bermanfaat untuk titik-titik. Jawabannya adalah membantu korban tenggelam. Romawi 3 untuk soal KD 3.8, soal nomor 11. Sebutkan 4 gaya dalam olahraga renang. Jawabannya adalah gaya dada, kemudian gaya punggung, gaya kupu-kupu, dan gaya bebas. Soal nomor 12, mengapa gerakan kaki pada renang gaya punggung berperan penting? Jelaskan. Jawabannya adalah ayunan kaki memberikan daya dorong lebih besar daripada daya dorong yang dihasilkan oleh kayuan lengan. Romawi 1 KD 3.9. Soal nomor 1, kesehatan alat reproduksi perlu dijaga karena fungsinya vital. Manfaat menjaga kesehatan alat reproduksi ialah meningkatkan titik-titik. A. Kekuatan tubuh, B. Kebugaran tubuh, C. Daya tahan beraktivitas, D. Kenyamanan beraktivitas. Jawabannya adalah D. Kenyamanan beraktivitas. Soal nomor 2, setelah buang air besar maupun buang air kecil, alat kelamin harus titik-titik. A. Dibiarkan saja, B. Dibersihkan dengan handuk, C. Dibersihkan dengan sapu tangan, D. Dibersihkan dengan air yang bersih. Jawabannya adalah D. Dibersihkan dengan air yang bersih. Soal nomor 3, alat reproduksi berperan dalam pembuangan zat sisa metabolisme tubuh atau ekskresi. Berkaitan peran tersebut, di dalam alat reproduksi terdapat saluran yang terhubung langsung dengan titik-titik. A. Lambung, B. Usus kecil, C. Usus besar, D. Kandung kemih. Jawabannya adalah D. Kandung kemih. Soal nomor 4, Adi bermain pasir di halaman sekolah. Jika Adi tidak mencuci tangan dengan bersih, tangannya menjadi tempat berkembang biaknya titik-titik. A. Ruam, B. Kuman, C. Keringat, D. Penyakit. Jawabannya adalah B. Kuman. Soal nomor 5, Dika memilih celana dalam dari bahan katun. Tujuan Dika mengenakan celana tersebut agar titik-titik. A. Alat reproduksi memiliki ruang gerak leluasa. B. Kulit pada sekitar alat reproduksi tidak lembab. C. Bagian tubuh di sekitar alat reproduksi tidak iritasi. D. Fungsi dan alat kesehatan reproduksi tidak terganggu. Jawabannya adalah B. Kulit pada sekitar alat reproduksi tidak lembab.
Soal nomor 6, salah satu gejala infeksi saluran kencing bagian bawah adalah kecuali titik-titik. A. Mual dan demam. B. Warna urin keruh. C. Bau urin tidak sedap. D. Rasa ingin selalu buang air kecil. Jawabannya adalah A. Mual dan demam. Romawi 2, soal nomor 7. Bagian tubuh di sekitar alat reproduksi jika kurang bersih dan terawat akan menimbulkan titik-titik. Jawabannya adalah akan menimbulkan penyakit. Soal nomor 8. Pelajar mengenakan seragam saat beraktivitas di sekolah. Setelah beraktivitas, seragam hendaknya dicuci dengan air bersih dan sabun agar titik-titik. Jawabannya adalah bersih dan higienis. Soal nomor 9. Seorang pria apabila sudah memiliki keturunan agar bertugas menjadi titik-titik untuk anaknya. Jawabannya adalah bapak. Soal nomor 10. Seorang wanita apabila sudah memiliki keturunan agar bertugas menjadi titik-titik untuk anaknya. Jawabannya adalah ibu. Romawi 3, KD 3.9, soal nomor 11. Apa sajakah manfaat membersihkan alat reproduksi? Sebutkan. Jawabannya adalah kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Yang kedua, aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Kemudian yang ketiga, terhindar dari berbagai penyakit. Dan yang keempat, dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Soal nomor 12. Sebutkan tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Jawabannya adalah yang pertama, memelihara fungsi alat reproduksi. Yang kedua, menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. 3. Mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi. 4. Meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas.